Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu, tentunya di mata pelajaran biologi. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Maulana Reza Irfandi pimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Di siang hari yang terik ini tentunya masih semangat ya. Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Reja, Hadir. Isma, Hadir. Mia, Hadir. Jardina, Hadir. Mawar, Hadir. Sita, Hadir. Rahma. Hadir. Alhamdulillah hari ini anak ibu hadir semua. Ibu mau nanya, ada yang tahu ini apa? Ya benar, masker. Jadi ada yang tahu fungsinya untuk apa? Misalnya ya benar, jadi untuk melindungi dari kuman-kuman yang masuk ke dalam hidung. Ya benar. Jadi pada dasarnya kita menggunakan masker ini, apalagi sekarang ini musim itu ya COVID-19. Jadi kita saat keluar rumah itu harus menggunakan masker. Jadi fungsi masker ini sebagai bantu untuk melindungi, mencegah dan mengurangi atau menghindari partikel polusi masuk ke dalam hidung yang dapat mengganggu sistem pernapasan kita. Hari ini berkaitan dengan yang kita pelajari ya, yaitu sistem pernapasan. Baik, jadi sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu di sini akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Kalian jawab selama 5 menit ya. Ya, baik, selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi tujuan yang kita ingin capai hari ini yaitu siswa dapat menguraikan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat membedakan mekanisme pernapasan dada dan perut pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis salah satu jenis kelainan atau penyakit sistem pernapasan pada manusia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, organ pernapasan itu Ibu mau nanya, Reja, apa aja organ yang terdapat pada sistem pernapasan? Ya benar, hidung ya. Yang pertama hidung. Ya, jadi hidung ini merupakan tempat keluar masuknya udara. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut pendek. Nah, itu fungsinya untuk apa rambut-rambut pendek itu? Misalnya, ya benar, untuk menyaring udara yang masuk. Benar. Nah, kemudian selain disaring udara yang masuk, kemudian dilembabkan oleh selaput yang ada di dalam hidung. Ya, kemudian organ pernapasan selanjutnya apa, Jarina? Ya benar, paring. Ya benar, jadi paring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, paring ini berfungsi sebagai jalan bagi udara dan makanan. Kemudian selain itu, paring juga berfungsi sebagai ruang getar atau untuk menghasilkan pita suara pada manusia. Kemudian yang ketiga ada apa, Salmia? Ya benar, yang ketiga ada laring ya. Ya, jadi laring ini atau tekak yang kita sebut jakun itu terdapat di bagian belakang paring. Kemudian laring ini sendiri terdiri dari 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Nah, laring ini adalah pangkal dari tenggorokan yang berfungsi sebagai pencegah masuknya benda asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan manusia yang dikelilingi oleh tulang rawan. Nah, fungsi laring ini juga sebagai tempat menelan makanan yang masuk untuk diproses lebih lanjut. Nah, baik, jadi setelah tadi laring, organ pernapasan selanjutnya itu ada yang tahu apa? Ya, Mawar, ya benar, yang selanjutnya adalah trakea. Ya, jadi trakea ini memiliki bentuk menyerupai cincin yang terdiri dari tulang rawan. Nah, letaknya sendiri berada di kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran makan. Jadi pada dinding trakea ini terdapat silia dan lapisan lendir. Jadi lapisan lendir ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang tidak tertangkap oleh laring sebelum masuk ke paru-paru. Kemudian organ pernapasan selanjutnya ada apa, Reja? Ya benar, bronkus.
Ya, jadi bronkus ini merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, bronkus kanan ini berhubungan langsung dengan paru-paru sebelah kanan, kemudian begitu pula sebaliknya. Fungsi bronkus sendiri ialah mengantarkan udara, baik oksigen dan karbon dioksida, dari dan menuju paru-paru. Kemudian, setelah bronkus terdapat apa lagi, Mawar? Ya, bronkiolus. Ya, jadi bronkiolus ini merupakan cabang kecil halus yang terdapat pada bagian bronkus. Nah, cabang bronkiolus ini semakin jauh cabangnya, semakin mengecil. Jadi halus dan dindingnya semakin tipis. Fungsi dari bronkiolus ini sendiri adalah sebagai bagian yang menghubungkan udara yang mengandung oksigen untuk masuk ke dalam paru-paru. Semua cabang bronkiolus ini berakhir pada bagian alveolus. Kemudian yang terakhir ada apa, Jana? Ya, benar, yang terakhir ada alveolus. Ya, jadi alveolus ini terdapat di dalam paru-paru. Nah, ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian alveolus ini dikelilingi kapiler-kapiler darah. Nah, alveolus sendiri ini berbentuk seperti buah anggur. Jadi alveolus ini berfungsi sebagai tempat untuk keluar masuk udara, oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru. Bagian tersebut dilapisi oleh jaring yang berbentuk dari selaput darah yang lembab dan dekat dengan kapiler atau pembuluh darah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pada sistem pernapasan. Nah, jadi gerakan pernapasan itu diatur oleh pusat pernapasan yang disebut dengan medula oblongata. Nah, yang terdapat di atas. Sedangkan keinginan bernapas adalah karena adanya rangsangan dari konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Biasanya nih kita kan pernah menahan nafas dalam waktu tertentu, maka dorongan untuk bernapas itu semakin kuat. Ada yang tahu kenapa? Nah, ini terjadi karena kadar karbon dioksida itu dalam darah semakin meningkat dan akan memacu pusat pernapasan agar organ pernapasan melakukan gerakan bernapas. Jadi pernapasan itu terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, yang pertama ini pernapasan dada. Jadi untuk inspirasi pada pernapasan dada ini adalah bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat. Nah, volume rongga dada akan membesar sehingga tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Kemudian udara tersebut masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya tahap ekspirasi. Jadi tahap ekspirasi ini terjadi apabila otot antar tulang rusuk relaksasi. Nah, maka posisi tulang rusuk tersebut akan menurun. Akibatnya volume rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara itu menjadi membesar. Akibatnya udara terdorong keluar dari paru-paru. Kemudian pernapasan perut. Jadi pada proses inspirasi pernapasan perut ini terjadi apabila otot diafragma tersebut berkontraksi. Maka posisi diafragma akan mendatar, akibatnya volume rongga dada bertambah besar. Tekanan mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian tahapan ekspirasi ini terjadi apabila otot diafragma tersebut relaksasi, maka posisi diafragma itu akan naik atau melengkung sehingga rongga dada itu akan mengecil. Kemudian tekanannya menjadi besar, akibatnya udara terdorong keluar. Nah, ekspirasi ini bukan saja akibat otot-otot antar tulang rusuk yang berelaksasi, tetapi juga karena kontraksi otot dinding perut. Kemudian kita akan membahas tentang salah satu penyakit dari sistem pernapasan. Nah, yang terdapat pada sistem pernapasan, mungkin kalian sering mendengar penyakit ini. Kalian pernah nggak mendengar penyakit TBC? Iya, Raja. Ya, benar. Jadi TBC itu penyakit menular. Ya, benar sekali, Raja. Jadi TBC ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Ada yang tahu nggak bakterinya apa? Ya, Rahma. Ya, benar, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Benar, jadi TBC ini merupakan suatu penyakit menular di mana disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen akan terganggu. Nah, penderita TBC ini juga sering mengalami batuk darah. Jadi penyebaran itu ada yang tahu nggak melalui apa? Ya, benar, melalui udara, benar. Nah, kemudian gejala dari tuberkulosis ini salah satunya adalah batuk, di mana batuk tersebut berdahak dan biasanya nih batuk berdahak itu lebih dari 2 minggu.
kemudian sesak napas, kemudian nafsu makan akan berkurang. Nah, cara pencegahannya ya dengan cara memakai masker tadi saat berpergian, kemudian menjaga sistem imunitas tubuh. Kemudian penyakit yang bisa terjadi pada sistem pernapasan. Ada yang tahu apa lagi? Ya benar, asma. Jadi asma itu salah satu penyakit yang terdapat pada sistem pernapasan. Nah, asma ini adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan saluran pernapasan ini biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Nah, penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan tersebut terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak segera diberi penanganan, maka penderita dapat mengalami kematian akibat sesak napas. Nah, tadi gejalanya juga sesak napas ya dari penyakit asma ini. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagi LKPD. Sebelumnya kalian bikin kelompok dulu yang terdiri dari 2-3 orang. Isma dan Mia kelompok 1, kemudian Jalina, Jana, dan Sita kelompok 2, kemudian Rahma dan Mawar kelompok 3. Jadi untuk mengerjakan LKPD tersebut, silakan kalian amati gambar dan wacana tersebut, kemudian tulislah rumusan dari wacana tersebut. Nah, nanti Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian itu presentasi ke depan. Nah, kalau ada yang belum paham, bisa tanyakan ke Ibu. Ya, salam ya. Ya benar, jadi kalian itu boleh mencari sumbernya itu di Google atau di bahan ajar. Baik, Ibu beri waktu selama 15 menit. Kalian kerjakan aja dulu. Nah, waktu yang Ibu berikan sudah habis. Kalian bisa kumpulkan sama Ibu. Jadi Ibu ingin salah satu perwakilan kelompok dari kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ke depan. Nah, Ibu pengen perwakilan kelompoknya Raja maju ke depan. Teman-teman yang lain tolong dengarkan ya. Nanti kalau ada yang ingin ditambahkan, tambahkan saja. Baik, terima kasih Raja. Benar ya apa yang dikatakan Raja tadi. Kemudian teman yang lain ingin menambahkan? Iya, ya Salmia. Ya benar. Jadi organ pernapasan itu tadi memiliki struktur dan fungsi berbeda, yaitu ada hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronchulus, dan alveolus. Iya. Jadi teman yang lain mau menambahkan juga? Iya, cukup. Karena kalian sudah mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan kalian berupa post-test. Kalian kerjakan selama 5 menit. Kalau udah langsung kumpul aja ya. Baik, waktunya sudah selesai. Berhubung kita telah di penghujung waktu, Ibu pengen salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, mau menyimpulkan. Baik, teman yang lain didengarkan ya. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita telah banyak sekali mempelajari tentang sistem pernapasan dari organ-organnya, yaitu tadi ada hidung, paring, laring, trakea, dan lain-lain. Kemudian kita juga telah mempelajari fungsi-fungsi dari organ tersebut. Dan kemudian kita juga telah mempelajari mekanisme dari sistem pernapasan dada dan perut pada sistem pernapasan manusia. Dan kemudian juga kita membahas tentang contoh dari kelainan atau gangguan dari sistem pernapasan, yaitu tuberkulosis dan asma. Nah, berhubung waktu kita hari ini telah habis, untuk minggu depannya kalian bisa pelajari materi tentang struktur dan fungsi sel pada sistem ekskresi manusia. Jadi kalian di rumah bisa pelajari terlebih dahulu agar kalian bisa paham terlebih dulu sebelum kita belajar di kelas. Nah, berhubung waktu kita hari ini sudah habis, jadi kalian bisa setelah ke rumah ini mengulang lagi pelajaran yang kita pelajari hari ini, bisa diulang-ulang lagi, bisa dibaca lagi bahan ajarnya. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu mengucapkan mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan materi untuk kalian. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.